Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati dosen pengampu yakni MK Manajemen Pengelolaan PAUD Bunda Dr. Desitri Anggereni MTPD yang kami hormati, dan bunda-bunda yang senasib perjuangan serta anak-anak bunda yang bunda sayangi. Nah, hari ini bunda akan mempresentasikan tugas bunda dari Umi Desi, yakni mempresentasikan tentang MK Manajemen Pengelolaan PAUD, yang dalam hal ini bunda akan mengangkat tema yakni tentang pengelolaan taman kanak-kanak. Sebelum bunda mempresentasikan materi bunda, terlebih dahulu kita doa ya. Jari jempol, jari jempol, jari tengah tertinggi, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. 1, 2, 3, 4, dan 5. Tangan rapat, pejam mata, mari kita berdoa. Baca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. langsung saja ke materi kita yakni tentang pengelolaan taman kanak-kanak. Nah, siapa yang tahu apa sih arti pengelolaan? Ayo. Nggak tahu pengelolaan karena masih anak-anak, belum tahu ya. Jadi pengelolaan itu adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh seseorang ataupun lebih dalam kelompok ataupun lembaga. Misalnya ya, Pak Mardi punya gedung. Jadi gedungnya nggak dipakai, terus gedungnya diserahkan ke bunda. Terus bunda kelola gedungnya, dibikin sekolah. Jadi sekolahnya bunda kelola, jadi sekolah RA seperti yang anak-anak sekarang. Nah, anak-anak bisa sekolah di mana ya? Sekolah RA. Jadi karena bunda yang mengelola. SD. Yang selanjutnya adalah manajemen. Manajemen adalah proses yang dilakukan untuk mengatur dan memanfaatkan potensi yang ada untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, karena sekolahnya sudah dikelola, sudah diolah sama bunda, disusun, makanya perlu adanya tata tertib, adanya pengaturan, susunan. Seperti misalnya, ini jadwalnya hari Jumat bersih-bersih. Terus ini mainannya diletakkan di sini di depan. Terus ini bangku-bangkunya ditaruh di dalam kelas. Itu semuanya ada yang mengatur. Jadi susunannya ada yang mengatur. Oh, ini guru-guru yang mengajar, seperti misalnya Bunda Wulan. Itu juga ada yang mengatur. Berarti ini yang untuk mengajar. Ini anak-anaknya yang diajar, seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah tujuan manajemen pendidikan. Itu tujuannya adalah untuk merealisasikan tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Jadi supaya apa? Supaya sekolahannya tuh bagus, hebat, anak-anaknya punya moral, berakhlak mulia, cerdas, ceria, kreatif. Yang selanjutnya adalah prinsip manajemen, yakni harus di situ ada komitmen, ketegasan, profesionalisme, komunikasi, koordinasi, dan kompetisi. Misalnya nih anak-anak kayak Depano mau jadi presiden, misalnya ya, itu harus punya ketegasan, harus punya
sama komitmen, harus tegas. Kalau anak-anak ini, nah itu kan tegas ya, harus tegas ya. Seperti misalnya bunda kayak gini kan harus tegas. Ayo anak-anak kita semangat, semangat, semangat. Ayo yang tegas, jangan ayo anak-anak. Nanti anaknya ngantuk semuanya. Terus harus profesional juga. Nih, anak yang pintar mana, anak yang nggak pintar mana, nanti nilainya tidak sama. Anak yang rajin gimana, anak yang nggak rajin malesan kalau buang sampah gimana, nilainya juga tidak sama. Harus profesional. Terus komunikasi, juga komunikasi seperti misalnya Deo sama Sarif, ya. Kok dia mau misalnya bermain petak umpet, dia juga harus sama-sama komunikasi. Jadi ngobrol bareng. Kalau petak umpet kita berarti nanti kita ngumpetnya di situ ya, atau kita lari ke sana ya. Nah seperti itu, harus ada komunikasinya. Yang selanjutnya adalah fungsi manajemen. Fungsi manajemen PAUD ini gunanya untuk memudahkan kayak tadi. Misalnya Pak Mardi yang punya gedung, terus Bunda yang jadi kepala sekolah untuk mengelolanya. Jadi memudahkan kepala sekolah dan pendidik ataupun pendidikan tadi ataupun pengelolanya itu mudah untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Nah, mungkin itu saja presentasi dari Bunda. Kurang lebihnya mohon maaf. Bunda akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.